Telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah Islam. Tentunya perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya dalam memperjuangkan Islam. Walaupun dulu hanya segelintir orang yang mempercayai alat dan ajarannya, Nabi Muhammad pantang menyerah untuk menyebarluaskan ajaran Islam, bahkan harus secara sembunyi-sembunyi. Perlahan tapi pasti, orang-orang pun semakin banyak memeluk Islam. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam mesti melalui banyak tantangan hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Nabi Muhammad telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Meskipun perjuangan yang dilewati cukup berat, tapi kejayaan Islam akhirnya bisa diraih salah satunya karena pemimpin perang yang mumpuni. Walau kaum muslim kalah jumlah ketika perang, namun para jenderal lah yang menyusun strategi untuk melawan kaum musyrikin hingga Islam dapat meraih kemenangan. Untuk itu, inilah 5 jenderal perang yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah Islam. Bersama Abang Bacot, kita akan membahasnya. Nonton sampai habis videonya, agar tidak gagal paham, dan jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak video menarik lainnya. Jenderal yang pertama bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam ini, merupakan jenderal perang muslim yang hebat dan tak terkalahkan. Bahkan, ia dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Dia merupakan sahabat Nabi Muhammad yang sangat ditakuti di medan tempur. Bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy. Telah banyak peperangan yang dipimpin, seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan, Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya Perang Yarmuk. Jenderal panglima perang yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sehari Abu Bakar masuk Islam. Ia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu dia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan dia harus menghabisi kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad. Jenderal panglima perang yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang jenderal muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Nama Salahuddin Al-Ayyubi sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum muslim dalam melawan tentara perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang sangatlah memiliki jiwa satria yang membuatnya banyak dihormati dan disegani. Jenderal panglima perang yang keempat adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yaitu 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapat julukan Sang Penakluk karena kecerdasan sebagai pemimpin. Jenderal panglima perang yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sosok panglima perang hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang, ia memiliki keahlian dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum muslim dan Persia Majusi, dikenal sebagai Perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mesti berperang melawan 100.000 pasukan, sedangkan saat itu, kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah. Itulah sedikit kisah singkat kelima jenderal panglima perang muslim yang hebat dan sangat mumpuni dalam menyusun strategi dalam menghadapi lawan, sehingga kaum muslim dapat meraih kemenangan dalam perang-perang yang dipimpin oleh mereka. Terima kasih sudah menonton video ini, dan masih banyak video menarik lainnya. Salam sehat dan damai dari Abang Bacot.